Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bre lagi mereaction animasi dari Warganet Live Official, Jalan Tobat Seorang Mantan RT part 5-nya N-nya ya bre ya. Ya, kemarin jualan bakso pun gagal, udah niat baik ada aja halangannya bre ya. Kira-kira Pak RT ini akan bener-beneran berubah be, atau karena gagal lagi dia akan kembali lagi seperti dulu kala. Oke lah, daripada penasaran, langsung aja kita ke channel Warganet Live Official. Let's go. Langkahku berat tapi tekadku baja. Di tiap sujud ku temukan kekuatan. Sabar jadi pedangku, iman jadi perisaiku. Hanya pada Allah ku gantungkan harapan. Bangkitlah Masyul Official, bakar peri jadinya jiwa. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Warganet Live Official. Seperti biasa sebelum nonton, jangan lupa di like dan subscribe channel Warganet Live Officialnya, dan juga tentunya Masyul Official. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya, amin ya. Dan langsung aja bre ya, kita belai. Ana udah ngeliat kesungguhan hati dan kejujuran Pak RT. Ana mau Pak RT jadi ketua RT dan melayani masyarakat lagi. Bener gak ini? Bener gak ini bre? Coba kita lihat bre. Halo warga, jangan lupa like, Share. dan Dan subscribe. subscribe. Aduh, di mana Kades. ya? Pak Kades, Waduh, Apaan sih kamu, Wan? kepala desa. Datang-datang main gebrak aja. Saya kaget tahu nggak? Ana mau bikin perhitungan soal Raden Tirta. Oke. Perhitungan apaan? Kamu jangan bikin Perhitungan saya apaan bingung, sih? Wan. Emang ada masalah Ana lagi? mau mengundurkan diri. Gimana sih ini maksudnya? Mau bikin perhitungan apa emangnya soal Raden Tirto? Oke. Pak RT itu sekarang udah banyak berubah. Dia udah kena karmanya. Segala kerjaan dia cobain, tapi tetap aja gagal. Bener. Mentalnya udah ditempa habis-habisan sama kenyataan. Dan sekarang dia jadi sosok yang tangguh dan jujur. Bener. Jadi Ana mau mengundurkan diri Ana buat Pak RT, biar dia aja yang jadi RT-nya lagi. Sekarang saya harus gimana ya? Mau nyari kerjaan lagi, tapi kerjaan apa? Beberapa kerjaan udah dicoba, tapi nggak ada hasilnya sama sekali. Kenapa ya? Pas saya mau berubah, berat banget jalannya. Padahal kan saya cuma pengen hidup jadi orang bener, makan pakai uang halal. Bener. Tapi kok malah begini keadaannya, seolah nggak ngedukung saya. Apa saya itu nggak pantas ya buat berubah? Enggak, Gara-gara saya semua udah orang banyak pantas kok dosa. bisa berubah. Apa saya nyerah aja ya? Jangan nyerah. Nah ini siapa nih? Ada perlu apa Pak Ini kesini bos Pak? bang, bos. Saya kan udah keluar dari perusahaan Bapak. Iya. Waduh, tolong Pak, jangan laporin saya ke polisi Pak. Saya beneran gak salah. Bukan saya yang lolos-lolosin barang. Ampun. Ada Oke. yang perlu saya sampaikan ke kamu. Boleh kita ngobrol di dalam aja. Boleh, boleh. Apa nih? Silakan masuk Pak. Terima kasih. Apa ini? Kamu mau nggak balik lagi ke perusahaan saya? Bukannya Bapak udah pecat saya. Saya baru tahu kalau saya dibohongin sama orang kepercayaan saya, yaitu atasan kamu. Saya tahu kamu difitnah sama mereka. Saya juga mau minta maaf karena sempat nggak percaya sama kamu. Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi gimana? Kamu mau nggak balik lagi ke perusahaan saya? Kalau kamu mau, kamu bakal saya tempatin sebagai manajer dengan gaji 10 juta. Ini surat kontrak tetapnya. Mama. Gimana ya? Jujur, saya bingung. Saya masih trauma sama kejadian tempo hari. Kalau boleh, saya minta waktu ya Pak buat mempertimbangkan. Iya, saya paham dengan kondisinya. Ya udah, saya bakal kasih kamu waktu buat pertimbangin semuanya. Kalau Oke. kamu minat, silahkan langsung datang ke perusahaan dan bawa surat kontrak itu. Ya sudah, kalau begitu saya permisi ya.
Oke, dapat tawaran bagus bre, 10 juta per bulan. Di mana itu bre? Kalau di sini kan sulit banget bisa dapat gaji segitu. Dapat gaji 1 juta sebulan aja sulit bre. Saya ambil nggak ya? Malam harinya, oke. Bude, nasi bungkus 2 ya. Tumben, kok belinya 2? Buat Bono ya? Bukan Bude, buat Pak RT. Takutnya dia belum makan. Wih, perhatian banget ya kamu, Din. Iya sama Pak Nih, Leknya Din, kok. udah jadi. Totalnya 20.000. Ini Bude, Mantep makasih ya. banget, 10.000 Iya, udah sama-sama, kenyang tuh. Din. Loh, Pak Le kok ada di sini? Oh iya, ini Pak Le, nasi bungkus buat kita makan bareng-bareng. Mantap. Wah, makasih ya, Din. Pak Le kok bingung ya, Din? Bingung kenapa Pak Le? Curhat Tadi dia bre. pagi, bos di tempat kerja pertama Pak Le yang di gudang datang dan nawarin Pak Le buat balik kerja di sana dengan posisi manajer dengan gaji 10 juta. Tapi kok Pak Le bingung? Rasanya Pak Le kok masih takut ya, Din? Takut kejadian kayak waktu itu keulang lagi. Kalau Udin jadi Pak Le sih, pasti Udin ambil. Nah, itu lagi di telepon. Halo? Halo Tirto, lu mau nggak balik lagi ke pasar? Gua dapat informasi dari supir dan kernet. Katanya lu itu kerjanya bagus, tapi malah dimanfaatin sama senior. Buat kerjaan tugas kuli Waduh, punya dia ditawarin. Waduh. Banyak tawaran masuk nih bre gimana kalau ya? juga. Kalau lu mau, ntar gudang gua percayain ke lu deh. Gimana? Minat nggak? Saya minta waktu buat mikir dulu ya, Pak. Oh, ya udah deh kalau gitu. Nanti kabarin gua aja ya. ini bre orang baik kalau Aduh, benar-benar tulus gimana nih, berubahnya. Din? Pak Le jadi makin bingung. Ini bos pasar malah nawarin kerjaan jadi pengawas gudang lagi. Waduh, gimana ya? Udin jadi ikutan bingung Pak Le. Tito nih. Nyari Pak RT ngapain ya? Assalamualaikum, Pak RT, Pak RT, Pak. Waduh, Pak RT kemana ya? Wah, coba telepon Udin deh. Oke. Ngapain Tito nyariin? Halo Din, Halo Dit, kenapa? gua lagi di depan rumah Pak RT nih. Tapi kok Ada apa sepi nih, ya? Bre? Lo tahu nggak Pak RT di mana? Oh, ini Pak Le dari pos ronda nih sama gua. Oh alah, ya udah deh, gua meluncur sekarang. Oke, ada apa? Tito nyariin. Gimana ya Pak No? Saya bingung mau pilih yang mana. Ingat Pak RT, jika memilih, pilihlah yang terbaik. Jika Benar. dipilih, jadilah yang terbaik. Bener. Iya Pak No, tapi saya masih bingung ini. Oke, nih Tito datang lagi. Ada apa nih? Kenapa Pak RT, jadi Pak RT, nyariin Pak RT? Saya ada informasi penting nih. Informasi apa Tit emangnya? Tadi siang, saya dapat telepon dari keluarga pemilik toko baju yang Pak RT kerja waktu itu. Dia ngabarin kalau pemilik tokonya itu kena stroke dan Pak RT diminta buat balik kerja di sana lagi dengan sistem bagi hasil 50-50. Wih, Gimana? Pak RT mau nggak? Wah, enggak ah, Tit. Asal kalian tahu ya, baju yang dijual di toko itu baju bekas orang mati. Saya pernah tuh disamperin hantunya secara langsung. Hantu itu oke. nangis-nangis ke saya. Terus bilang kalau baju yang dijual itu baju kesayangan yang dia pakai sebelum dia mati. Ya, tapi kan lumayan Pak RT. Sistem bagi hasil loh, 50-50 lagi. Pak RT bisa untung banyak. Aduh, nggak mau saya Tit ah. Apalagi kalau keinget perlakuan bos pemilik toko yang toksik. Sakit hati saya Tit. Toksik kenapa Pak RT? Oke. Ya pokoknya saya selalu salah di mata dia. Waktu itu aja nih ya. Oke. Oh ini kok toko masih sepi aja ya. Ya mana Oe tahu ah. Harusnya lu pikirin dong gimana strateginya Mukanya kayak biar mirip Oe jadi rame. Sugiono, Bre. Gimana ya? Kan mikir begitu aja lu nggak bisa. Emang payah lu jadi orang. Disuruh mijitin malah ngantuk. Kan Oe udah bilang, lu di sini tuh buat kerja, digaji. Jadi jangan seenaknya.
Ya, tapi kan tugas saya buat jagain toko ini kok. Bukan buat jadi tukang pijit kayak begini. Bener. Oh, udah berani protes. Hah? Bukan gitu maksudnya kok. Alah, kebanyakan alasan lu. Sekarang, lu hitungin baju yang ada di sini. Dihitung buat apa kok emangnya? Buat kerjaan lu aja, biar nggak makan gaji buta. Aduh. Ada aja nih orang mentang-mentang bos jadi seenaknya. Iya, walaupun bos nggak bisa seenaknya gitu aja. 1, 2, 3, Jahat banget orang-orang kayak gitu. 1065, 1066. Banyak banget. Akhirnya selesai juga. Udah kok, semuanya 1066. Oh, ya udah, Oi mau pulang. Ngantuk. Lu rapi-rapin baju, jangan tutup toko sebelum jam 12 malam. Iya kok. Waduh, gila. 12 malam. Dasar, gak berkemanusiaan. Siapa juga coba yang mau beli baju jam 12 malam? Paling Mbak Kunti. Aneh banget yang punya tokonya ya. Ya emang Bon. Tapi kan sekarang pemiliknya udah setruk Pak RT. Yang ngelola udah bukan koko-koko itu lagi. Aduh, nggak tahu Tit. Bingung saya. Woi, Wan Sutri datang. Berita bagus lagi nih. Berita apa lagi nih, Bre? Sesuai tayangan ulang tadi nih. Cariin ternyata di sini Pak RT. Ada apa kamu nyariin saya Wan? Pak RT mau nggak menjabat jadi RT lagi? Hah? Yang bener dong kamu Wan. Jangan bikin saya tambah bingung. Ya beneran lah Pak RT. Ana udah ngeliat kesungguhan hati dan kejujuran Pak RT. Ana mau Pak RT jadi ketua RT dan melayani masyarakat lagi. Dengan Oke. gaji dan tanggung jawab yang Pak RT udah tahu lah pasti pokoknya. Waduh, makin bingung deh Gaji tuh. RT kecil, Bre. Gimana? Mau nggak? Kalau di sini Aduh, gaji RT ragu saya, Wan. 350.000. Takut gak dibolehin sama Pak Kades. Tenang aja, Ana udah ngomong sama Pak Kades kok. Kamu yakin kalau Pak RT udah berubah? 99% yakin Pak Kades. Oke. 1%-nya kehendak yang nulis naskah lah. Ana udah Iya, bener. ngeliat dengan mata kepala dan mata kaki Kehendak yang Ana. nulis naskah, Kalau Pak bener, RT itu beneran udah berubah total jadi lebih baik. Bahkan dia udah coba mulai jadi kulit panggul di pasar, penjaga toko, staf gudang, sampai jadi tukang bakso Pak. Pak RT udah nunjukin keseriusannya buat kerja jujur dan bertanggung jawab. Kalau Pak RT korupsi lagi gimana? Kayaknya enggak deh. Kalau emang nanti korupsi lagi, terserah Pak Kades deh mau diapain. Bener. Ana angkat tangan. Tapi Ana yakin Pak RT udah jadi orang baik. Makanya Ana mau ngasih kesempatan ke dia buat jadi RT lagi. Dulu kan dia korupsi ya. Ana udah ngomong semuanya ke Pak Kades. Ana udah jamin ke Pak Kades. Pak RT tenang aja. Aduh, tambah bingung saya. Kalau menurut saya sih mendingan Pak RT balik ke perusahaan yang pertama aja. Di sana kan jadi manajer, gajinya 10 juta lagi. Biar RT-nya tetap Wan Sutri. Kalau gua sih mending balik ke toko baju. Udah jelas untungnya. Secara bagi hasil 50-50. Bisa cepet kaya nanti. Udah Oke, tapi kan nggak mesti keluarganya laku. lagi yang minta. Berarti kan udah percaya banget sama Pak RT. Aduh. Kalau kata Udin ya Pak Le, mendingan Pak Le kerja di pasar aja. Kan langsung jadi pengawas gudang. Gajinya juga gede loh itu. Mending ngelola toko lah Din. Jadi bisnismen. Enggak Atit kalau di toko itu mah. Jadi RT lagi aja lah. Gantiin Ana. Paling bener itu jadi manajer udah. Kerjaannya keren, duitnya banyak, nggak panas-panasan lagi. Kerjanya di ruangan ber-AC. Di toko itu juga nggak panas kok Bon. Aduh, gimana ya? Ayo. Sesuai kata hati aja Pak RT. Saya Bener. bingung Pak No. Ya udah gini aja, Pak RT balik lagi aja jadi RT buat melayani masyarakat sekaligus Pak RT membuktikan dan membantu masyarakat yang sebelumnya pernah Pak RT zolimi. Tapi ingat, Pak RT harus kerja jujur dan bertanggung jawab. Nah, bener tuh kata Pak No. Bener. Ana setuju. Nih, Ana udah pesenin papan pelang mahal buat Pak RT Wih. supaya bisa dipasang di depan rumah. Saya yakin Pak RT pasti bisa buat pimpin kita lagi. Serius ini, saya jadi RT lagi. Iyalah, biar sesuai juga itu sama namanya. Ya udah deh. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Semoga saya bisa jadi pelayan masyarakat yang baik
jujur, adil, dan bijaksana. Amin. Asik-asik, ketua RT baru. Saatnya makan-makan buat ngerayain ketua RT baru. Pesen aja pesen. Nanti Anda yang bayar. Mungkin baru aja Mantap. pensiun Anda. Gas lah. Mantap. Keesokan harinya. Keren. Ketua RT. Oh, beneran berubah dia, Bre ya. Wah, udah habis, Bre. Tamat. Nah, itulah tadi ya kita merasa animasi Jarum Warga Deadline Official. Dan hikmah yang bisa kita ambil apa ya, Bre ya? Yang pertama, tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik lagi selama kita masih bernafas itu ya, Bre ya, selama kita masih hidup. Walaupun terkadang untuk berubah menjadi lebih baik itu kadang nggak mudah, tapi ingat kalau niatmu tulus pasti akan ada jalan, Bre, yang datang, kebaikan demi kebaikan yang datang untuk menghampirimu. Jadi intinya apapun dosa yang kita berbuat ya, apapun masa lalu kita, tapi kalau kita benar-benar tulus ya, catatannya tulus banget mau berubah dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, perbuatan yang sama, insya Allah ada jalan. Dan itu nanti Allah akan berikan jalan kepada kalian yang sedemikian rupa skenario bagi setiap individu, Bre ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk berubah selama kalian masih diberi kesempatan untuk bernafas atau mungkin nyawa masih dikandung badan ya. Jadi selama kita masih hidup, kita masih bisa untuk berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, asalkan kita tulus mau berubah dan nggak mengulangi kesalahan yang sama, Bre ya. Ya oke, Bre ya, hikmahnya bagus banget pada episode kesempatan kali ini, Bre ya. Tapi cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya. Jika umur panjang, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, tapen.